Oke, udah jam 12.10, mungkin kita mulai aja dulu nih ya. Buat teman-teman yang join, aku ucapin terima kasih. Kenalin, aku Mia. Di sesi webinar kali ini kita akan membahas topiknya soal mental health, yaitu gimana cara mengatasi depresi dan juga stres. Karena kan di generasi yang saat ini banyak banget ya tuntutan baik dari pekerjaan, baik dari sekolah dan kehidupan lainnya yang biasanya itu bikin kita stres sehari-hari, kita bikin burnout. Dan sebenarnya kalau misalnya stres ini dibiarin berlarut-larut kan juga nggak baik. Jadi di sesi kali ini Kelaya pingin membagikan sebuah pengetahuan dan juga tips nih bersama Kak Cheryl Christy. Ada speaker kita Kak Cheryl Christy. Dia ini sebagai konten kreator di soal mental health. Mungkin Kak Cheryl bisa sapa nih Kak teman-teman yang udah hadir kali ini. Hai Kak Cheryl. Halo semuanya. Oke, mungkin dari Kak Cheryl bisa dikenali nih Kak, saat ini kesibukannya apa dan wait, ada yang masuk. Saat ini kesibukannya apa dan gimana sih ngonten di TikTok tuh mungkin sharing-sharing pengalaman juga sedikit untuk sebelum kita masuk ke materinya gitu. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Cheryl Christy. Kalian bisa panggil aku Cheryl. Saat ini aku masih jadi mahasiswi di Universitas Pajajaran. Umur aku masih 19 tahun. Kesibukan aku cuman ini sih, jadi mahasiswa aktif dan juga content creator. Jadi aku share tentang mental health, terus self-development, dan juga motivasi di TikTok dan juga di Instagram aku. Namanya Cheryl CI ataupun Renovasi Otak. Wah, judulnya udah renovasi otak nih. Kak Cheryl di Unpad jurusan apa Kak? Aku Vkom, bagian televisi dan film. Oke. Nah, buat teman-teman kayak Laya nanti, kalau misalnya waktu pemaparan materi ada yang mau ditanyain, boleh tuh di-note aja. Nanti kita akan bagiin nih beberapa hadiah untuk 5 orang penanya. Yang paling, yang pertanyaan paling bagus lah, kayak gitu. Jadi, ditunggu aja sampai sesi akhir gitu. Tanya di komentar, Kak. Boleh, tapi aku prefer tanya coba open mic deh Kak, biar ada interaksinya gitu, biar aku juga bisa dengar suaranya Kakak nih, kayak gitu, jangan lewat komentar. Gitu. Oke, biar kita menghemat waktunya mungkin dari Kak Ceril bisa nih mulai untuk dipaparkan materinya. Aku serahin Kak Ceril ya. Aku yang share screen atau kakak yang share screen? Boleh mau dari aku atau dari Kak Ceril, senyamannya Kak Ceril. Dari kakak juga boleh. Oke, bentar. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Ya, Oke, aku mulai present ya. Silakan Kak Ceril. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama, di sini aku mau sedikit ngebahas atau ngejelasin dulu mengenai kesehatan mental. Kenapa? Karena kedua topik yang akan disampaikan nanti itu sangat berkaitan dengan yang namanya kesehatan mental atau mental health. Boleh di next, Kak. Oke. Oke, kalian mungkin sering ya dengar campaign tentang mental health matters, karena mungkin banyak juga kalian yang bertanya-tanya apa sih kesehatan mental tuh dan kenapa kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kenapa kesehatan mental itu penting? Mungkin di sini masih banyak teman-teman yang bingung atau mungkin masih belum tahu apa itu kesehatan mental dan kenapa penting bagi kesejahteraan hidup kita ke depannya. Nah, jadi kalau diartikan kesehatan mental itu adalah fondasi bagi kesejahteraan yang holistik. Maksudnya gimana? Jadi kesehatan mental ini mencakup cara kita berpikir, merasa, berinteraksi dengan diri sendiri maupun dengan lingkungan sekitar. Kesehatan mental itu juga merujuk pada beberapa hal gitu. Contohnya, kemampuan kita dalam menghadapi dan mengatasi stres, menghadapi tantangan kehidupan yang berkaitan dengan pemahaman diri gitu, seperti mengetahui kelebihan dan juga kekurangan kita. Bagaimana menyimbangi emosi, membentuk hubungan yang positif, dan sebagainya. Pada intinya tuh kesehatan mental berkaitan dengan perasaan, emosi,
psikologi dan aspek-aspek yang berasal dari kejiwaan diri kita sendiri. Selanjutnya ya, poin kedua, perbedaan kesehatan mental dengan kesehatan fisik tuh apa sih? Kalau bahas perbedaan antara kesehatan mental dan juga kesehatan fisik, sebenarnya cukup terlihat jelas ya. Karena kesehatan mental kan mencakup aspek-aspek yang tadi udah aku jelasin tuh. Karena kesehatan mental termasuk ke dalam aspek psikologis, emosional, dan sosial. Kalau kesehatan fisik itu lebih mengacu pada kesehatan fisik kita, seperti kesehatan organ-organ tubuh ataupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Perlu dicatat nih sama teman-teman, meskipun keduanya terlihat jelas berbeda, tapi kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau nggak seimbang, bisa mengganggu produktivitas teman-teman, kinerja teman-teman, penurunan energi, hingga masalah-masalah kesehatan lainnya. Nah, buat yang ketiga, jenis-jenis gangguan kesehatan mental, aku yakin 100% teman-teman pasti pernah ngalamin masa sulit dong. Dan gak jarang juga ataupun tanpa sadar bisa nyebabin kesehatan mental kalian tuh terganggu. Kalau kalian lihat atau kalau kita bisa lihat, sebenarnya banyak banget jenis-jenis masalah kesehatan mental. Terutama masalah kesehatan mental yang pasti mempengaruhi psikologis dan emosi kita. Aku kasih contoh ya. Mungkin contohnya tuh sering banget dialami orang teman-teman gangguan kecemasan, gangguan mood, gangguan makan, burnout, stres, depresi, pasti masih banyak lagi. Dan beberapa gangguan yang aku sebut tadi itu sebenarnya biasa sering apa ya? Kita sering terjadi gitu loh, karena yang namanya sehat mental itu bukan berarti kita harus kita kayak nggak boleh ataupun nggak pernah ngalamin kesulitan dan harus selalu bahagia terus gitu. Tapi yang namanya sehat mental itu berarti kita punya kemampuan yang baik untuk bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu, bisa menghadapi tantangan dan juga kemampuan untuk memulihkan diri sendiri, kayak untuk lebih menjadi diri yang lebih baik. Oke, boleh di next Kak. Nah, sekarang kita bakal masuk ke topik utamanya. Dari gangguan-gangguan yang aku sebut tadi, di pembukaan sebelumnya, aku bakal bahas 2 gangguan kesehatan mental yang sering banget orang-orang alamin, yaitu stres dan juga depresi. Nanti kita akan tahu sebenarnya apa itu stres dan juga apa itu depresi. Contoh-contoh, mulai dari contoh-contohnya, tanda-tandanya, sampai cara mengatasi kedua gangguan tersebut. Di next, Kak. Okay. Nah, mungkin kita bisa mulai dari bahas tentang stres dulu ya. Pasti sering dengar atau pernah ngalamin apa itu stres dong teman-teman. Jadi stres itu adalah respon psikologis tubuh kita, respon dari diri kita terhadap suatu situasi ataupun peristiwa yang menimbulkan tekanan dan tuntutan tertentu. Stres itu merupakan reaksi alami dari tubuh kita sendiri gitu. Karena stres itu juga bertujuan untuk membantu kita mengatasi suatu tantangan ataupun ancaman. Jika stres tersebut masih tergolong biasa ataupun kecil, stres bisa bermanfaat karena memiliki memberi kita energi dan fokus yang diperlukan untuk menghadapi situasi yang sulit. Jadi wajar kalau kamu merasa stres. Tapi itu kalau masih ada di batas normal ya. Namun jika stres berkelebihan atau berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang dan kamu justru malah nggak bisa fokus, terus ngabisin energi kita, berarti stres itu udah berlebihan dan pastinya akan berdampak negatif bagi kesehatan ataupun fisik kita. Nah, di sini juga ada jenis-jenis stres. Ada 3 jenis stres, ada stres akut, stres kronis, dan juga stres episodik. Mulai dari yang pertama, stres akut. Biasanya stres ini yang sering dialami oleh orang-orang karena stres ini dialami di jangka waktu yang pendek dan terjadi ketika kita merespon suatu peristiwa yang baru-baru ataupun sedang terjadi. Jadi contohnya ketika kamu lagi ngerasa cemas ataupun gugup, atau ada sesuatu hal yang tidak terduga dan kamu gak tahu harus ngapain nih. Nah, itu adalah stres akut. Jadi stresnya hanya sementara dan cuman singkat gitu. Yang kedua ada stres kronik. Jadi stres kronik ini tuh kebalikan dari stres akut. Karena stres ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sama seperti penyakit kronis lah ya. Jadi dinamain stres kronis. Contohnya, stres karena pekerjaan yang berkepanjangan, atau stres karena masalah hubungan, ataupun masalah ekonomi. Nah, yang terakhir ada stres episodik. Jadi stres ini tuh terjadi ketika kita mengalami stres akut yang keseringan, artinya gejala yang muncul tuh mirip dengan stres akut, tetapi frekuensinya tuh lebih sering.
Seringkali orang yang mengalami stres ini juga karena terlalu memiliki banyak tanggung jawab sehingga beban yang dirasakan juga cukup besar. Kalau buat penyebab stres, kalian bisa lihat di sini ya, penyebab stres tuh banyak banget. Stres bisa disebabkan oleh banyak hal, oleh berbagai faktor baik itu fisik maupun juga psikologis. Catatan penting dulu bahwa setiap orang itu memiliki tingkat toleransi stres yang berbeda dan reaksinya juga bisa beragam ya. Jadi kita nggak bisa mastiin penyebab secara spesifik kalau bukan dari diri kita sendiri gitu. Nah, tapi kalau secara general di kehidupan sehari-hari, apa aja sih aktivitas yang bisa nyebabin penyebab umum stres gitu? Oke, setelah aku simpulin, aku juga nemu beberapa faktor penyebab terjadinya stres, seperti yang bisa kalian lihat di layar ini, mulai dari tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, perubahan hidup, hubungan sosial, tantangan akademik, peristiwa traumatis, kesehatan fisik, perasaan yang tidak dicintai gitu, stres lingkungan dan juga stres teknologi. Nah, dari 10 poin ini mungkin aku bakal jelasin secara singkat yang menurut aku benar-benar sering banget terjadi. Yang pertama itu ada stres teknologi, yang nomor 10. Ini sering banget. Teknologi yang canggih dan ketergantungan pada perangkat digital dapat menyebabkan stres karena tekanan untuk terus terhubung dan terus ada perasaan buat, aku harus update nih, aku harus tahu nih apa sih yang lagi tren sekarang, dan itu bisa bikin kalian stres kalau misalnya kalian terlalu berlebihan. Yang kedua, ada tantangan akademik. Biasanya faktor ini tuh sering juga membuat stres para pelajar, siswa, ataupun mahasiswa karena mungkin adanya persaingan untuk memiliki nilai yang lebih, tekanan untuk mencapai prestasi di akademik yang tertentu gitu. Dan yang paling sering ada di poin pertama dan kedua, pekerjaan dan juga masalah keuangan. Bisa jadi banyaknya beban kerja yang tinggi, deadline kerjaan atau tugas yang mepet, tekanan untuk mencapai suatu target, dan konflik di tempat kerja ataupun di suatu organisasi juga dapat menyebabkan stres. Yang kedua, masalah keuangan. Ini sering banget dirasain, apalagi kalau di akhir bulan, bener nggak? Kalian lagi kesulitan keuangan, punya utang, atau manajemen keuangan yang buruk, dan tahu-tahu uangnya udah lenyap entah kemana gitu. Dan itu dapat menyebabkan stres yang berat. Jadi itu dia 10 penyebab terjadinya stres secara general. Diingat lagi ya, kalau penyebab stres itu bisa bervariasi, dan setiap orang juga punya cara yang berbeda untuk meresponnya. Jadi penting untuk mengidentifikasi stres dan mencari cara untuk menghindari dampaknya. Karena dampak dari stres ini juga bisa beragam dan bisa mengganggu kesehatan mental dan fisik. Boleh di next, Kak. Oke, dampak stres pada kesehatan mental dan fisik. Jadi dampak stres ini kita bisa bagi menjadi dua, ada bagi fisik dan juga bagi mental. Mulai dari fisik dulu, yang pertama itu ada gangguan tidur atau insomnia. Kalau stres dibiarin bisa nyebabin gangguan tidur kan. Kayak kita bisa gak nyenyak gitu kalau tidur. Jika terus terjadi, maka tubuh tuh akan kelelahan. Kalau stres terus, terjadi ketidakseimbangan hormon dan bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua ada masalah pencernaan. Siapa di sini yang kalau misalnya stres pasti jadi sakit perut terus? Ada sampai diare bahkan. Jadi stres bisa mempengaruhi sistem pencernaan tubuh juga. Masalah pencernaan yang bisa dialami itu seperti diare, sembelit, ataupun sakit perut kronis. Yang ketiga ada gangguan makan. Biasanya tuh kalau orang-orang yang stres tuh larinya ke makanan kan. Kayak mereka pasti suka makan yang pedas atau bisa dibilang melakukan pola makan yang tidak sehat. Contohnya makanan yang berlebih dan tidak teratur, ataupun makan makanan yang junk food terus karena mereka pasti kalau orang stres tuh pasti males, jadi pengennya yang singkat, jadi mereka pasti makannya junk food dan porsinya juga nggak diperhatiin gitu. Yang terakhir ada yang ke berapa nih? Masalah kulit. Ini nih yang sering terjadi kalau kita lagi ngerasa stres. Sering tiba-tiba muncul jerawat di wajah. Ini tuh karena stres. Jadi kulit kita bukan cuma fungsi organ tubuh, tapi kulit juga kena. Contohnya, stres bisa bikin kulit jadi kering, jerawatan, ataupun kondisi kulit lainnya kayak radang merah ataupun gatal-gatal gitu. Yang kelima ada penyakit kardiovaskular. Ada yang baru dengar nggak nih? Jantung ya sih Kak itu Kak? Ya, stres ini bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit-penyakit yang
melibatkan jantung, benar banget, pembuluh darah. Beberapa penyakit yang bisa disebabkan karena stres seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, ataupun penyakit-penyakit lainnya yang menyerang ke jantung ataupun pembuluh darah gitu. Oke, Bikin asam naik juga, benar. iya benar, bikin asam lambung naik juga. Tadi kan udah fisik, sekarang bagian mental nih. Kalau misalnya stres, bukan fisik doang yang kena, pasti mental kita juga pasti kena dong. Yang pertama tuh pasti kena depresi. Stres yang berlebihan dapat menyebabkan timbulnya gejala kecemasan dan depresi. Karena stres, orang bisa ngerasa cemas, gelisah, sedih, dan ada merasa tidak bersemangat yang berkepanjangan gitu. Buat yang kedua ada gangguan psikologis lainnya. Maksudnya gangguan psikologis lainnya tuh apa sih? Jadi stres berkepanjangan ini juga bisa meningkatkan resiko, contohnya ngalamin gangguan panik ataupun gangguan obsesif dan kompulsif. Ya, seperti itulah. Jadi gangguan mental ini ditandai dengan munculnya pikiran yang obsesif, yang mengganggu dan tindakan kompulsif yang dilakukan secara berulang-ulang. Ataupun kayak stres pasca trauma gitu lah. Yang ketiga ada kesulitan konsentrasi dan fokus. Jadi stres ini dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dan fokus pada tugas sehari-hari. Seperti yang aku bilang sebelumnya ya, jadi stres yang berlebihan tuh malah bisa membuat seseorang kesulitan untuk fokus dan menurunkan energi tubuh kita. Yang keempat, ini yang sering banget orang dapat, yaitu perubahan mood dan perilaku. Stres juga dapat menyebabkan perubahan mood yang tiba-tiba karena stres mempengaruhi emosional kita, seperti menjadi mudah marah, mudah tersinggung, atau menghindari situasi sosial. Yang kelima ada penurunan kualitas hidup. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan, membuat orang merasa tidak bahagia atau tidak puas dengan hidupnya sendiri, dan bisa membuat seseorang juga merasa tidak yakin bahkan pada dirinya sendiri, dan menyebabkan penurunan produktivitas. Yang keenam, peningkatan resiko bunuh diri. Ketika mengalami stres kronis dan tidak segera menanganinya, kita dapat meningkatkan resiko pikiran untuk bunuh diri dan bahkan perilaku untuk membunuh sesuatu atau apapun itu. Seperti itu. Oke. Nah, menghadapi dan mengatasi stres adalah keterampilan penting yang harus dimiliki untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita. Aku punya beberapa strategi ataupun cara untuk bisa membantu teman-teman semua ketika lagi mengalami stres dengan cara-cara seperti ini. Kalian bisa lihat, ada banyak ya caranya. Kalian bisa identifikasi dulu penyebab stres itu gimana. Kamu harus tahu hal apa sih yang bisa nyebabin kamu tuh merasa stres, apa itu stres akut, stres kronis, ataupun stres lainnya yang udah aku jelasin di slide sebelumnya. Terus yang kedua juga kalian harus coba atur prioritas kalian. Jadi coba untuk memprioritaskan tugas dan tanganin yang paling penting terlebih dahulu gitu. Fokus pada satu tugas di satu waktu untuk menghindari kalian merasa stres yang berlebihan gitu, dan rasa lelah dan juga malas. Yang ketiga, atur waktu dengan baik. Manajemen waktu itu sangat amat penting guys. Coba mulai dengan membuat jadwal yang teratur dan penuh perencanaan untuk menghindari tekanan dan juga kebingungan. Jadi jangan lupa buat tentuin waktu untuk istirahat dan relaksasi, karena kita juga butuh istirahat dari semua kekeosan yang ada di dunia ini ya guys. Yang keempat ada latihan fisik. Nah, mungkin sekarang nggak kerasa, tapi olahraga itu penting banget untuk kesehatan jasmani dan juga rohani kita. Coba buat olahraga secara teratur dengan tetapkan waktu yang sesuai untuk membantu mengurangi stres dan juga meningkatkan mood kalian. Kamu bisa melakukan olahraga dengan cuma jalan kaki aja selama 15 menit, ataupun berlari, renang, yoga, ataupun kalau misalnya kalian sukanya gym gitu, kalian bisa gym. Dan yang kelima, praktekkan relaksasi. Banyak banget teknik relaksasi seperti kayak meditasi ataupun kayak pernafasan dalam, menjaga emosional diri kalian tuh sangat penting banget, karena itu bisa baik untuk mengurangi gangguan-gangguan kesehatan mental lainnya. Dan ini masih banyak lagi ya, kalian bisa kayak coba cari dukungan, hindari penghindaran. Nah, hindari penghindaran tuh maksudnya gimana? Intinya kamu jangan coba menghindari masalah ataupun tugas yang menimbulkan stres. Coba untuk hadapi tantangan tersebut dengan sikap yang positif. Terus kalian juga bisa lakuin hobi dan kegiatan yang menyenangkan. Ada batasan teknologi, biar kalian gak stres, mengurangi paparan dari
perangkat teknologi seperti ponsel ataupun komputer, gunain HP tuh di jangka waktu yang tertentu aja. Mungkin kalian bisa set timer, kalian cuma boleh main handphone pas waktu jam ini, jam itu, dan berapa menit. Terus jangan lupa juga buat tidur yang cukup, makan dengan sehat, cari bantuan profesional. Ini tuh cari bantuan profesional kalau stres yang kamu rasain tuh udah susah gitu untuk diatasi dan terus berlanjut. Kamu perlu pertimbangin diri kamu untuk mencari bantuan dari seseorang profesional kesehatan mental, contohnya terapis ataupun psikolog, karena pasti para ahli akan membantu kamu untuk mengatasi stres dan bisa memberikan dukungan. Karena setiap orang tuh merespon stres dengan cara yang berbeda, jadi cari strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian kamu. Kalau kamu bisa menghadapi dan mengatasi stres secara efektif, aku yakin kamu bisa ningkatin kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Gitu. Nah, gimana setelah membahas stres tadi, guys? Banyak banget kan cara-cara untuk mengatasi stres. Tapi sekarang kita lanjut dulu ke materi kedua tentang depresi. Kita bahas pertama dari pengertian depresi ya. Jadi sebenarnya apa sih depresi itu? Nah, pasti sering dengar juga kan kata depresi. Oke, depresi adalah gangguan mental tentunya yang lebih serius di mana mempengaruhi suasana hati, perasaan, dan cara pikir seseorang. Ketika seseorang mengalami depresi, orang tersebut akan seringkali merasa sedih, merasa kehilangan minat, kegembiraan pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati, yang sebelumnya mereka enjoy gitu untuk dijalani. Selain itu, seseorang juga yang mengalami depresi sering memiliki perasaan putus asa yang berkepanjangan, berarti dalam waktu yang panjang ya. Kalau terus dibiarkan, depresi juga bisa menjadi kondisi kronis dan mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Mempengaruhi pekerjaan, hubungan, dan mempengaruhi kualitas hidup kalian. Jadi intinya depresi adalah kondisi yang mengganggu perasaan secara terus-menerus dalam waktu yang panjang. Nah, kalau misalnya ditanya perbedaan depresi dengan kesedihan biasa apa sih? Keduanya sama-sama merasa sedih kan? Kalau kesedihan itu biasa itu adalah perasaan sedih atau kehilangan yang merupakan reaksi alami terhadap peristiwa atau situasi tertentu dan wajar dialami oleh semua orang. Seperti kehilangan orang yang dicintai, kegagalan, atau kekecewaan. Kesedihan biasa itu bersifat sementara dan akan membaik gitu seiring waktu. Contohnya ketika seseorang merasa sedih dalam beberapa waktu, tetapi secara bertahap perasaan tersebut akan berkurang dan orang tersebut dapat melanjutkan kehidupannya dengan normal lagi, dengan bahagia lagi. Nah, bedanya, depresi ini lebih kondisi yang serius dan berlangsung lebih lama. Ketika seseorang mengalami depresi, mereka akan cenderung merasa sedih dan kehilangan minat selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Bahkan sampai merasa putus asa dan kehilangan minat yang berkepanjangan. Jadi depresi nggak bisa menghilang seperti sedih biasa dan butuh pengobatan. Jadi depresi ini on the next levelnya dari kesedihan yang berlarut-larut gitu. Nah, karena kita sedang membahas depresi dan stres, aku mau coba sedikit memberitahu teman-teman bedanya depresi dan stres. Siapa tahu di sini ada yang kepo dan ingin tahu. Jadi depresi dan stres itu adalah dua kondisi yang berbeda. Meskipun keduanya saling berkaitan, kalau stres yang dibahas tadi ya respon fisiologis dan psikologis tubuh terhadap situasi dan peristiwa yang menimbulkan tekanan atau tuntutan tertentu. Stres dapat bersifat sementara dan bersifat adaptif dalam situasi tertentu. Kalau depresi adalah gangguan mental yang melibatkan perubahan yang mendalam pada suasana hati dan cara berpikir yang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi seseorang yang mengalami depresi biasanya mengalami perasaan yang sangat negatif. Meskipun depresi dan stres dapat muncul bersamaan, tetapi depresi kondisi yang lebih berat dan membutuhkan perawatan khusus. Sementara stres dapat diatasi dengan strategi-strategi yang ada pada materi sebelumnya. Itu. Nah, boleh di next lagi, Kak. Oke. Setelah tahu perbedaan depresi dengan sedih biasa atau depresi dengan stres, terus gimana sih cara tahu gejala-gejalanya? Gimana kita bisa identifikasi kalau kita tuh sedang mengalami depresi? Depresi bisa menimbulkan beberapa gejala yang dapat mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku seseorang. Gejala-gejala utama dari depresi itu meliputi ada 10 poin di slides ini. Ada mengalami perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat dan kegembiraan, ketidakmampuan rasa buat bahagia, perubahan pola tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan yang berlebihan, perasaan tidak bernilai ataupun
bersalah, gangguan konsentrasi dan pengambilan keputusan, pikiran negatif atau bunuh diri, dan perubahan mood yang drastis. Ini yang paling sering terjadi yaitu poin 10, perubahan mood yang tiba-tiba dari sangat sedih, bisa jadi marah ataupun gelisah. Dan juga orang-orang depresi biasanya tidak punya kemampuan untuk merasa bahagia gitu. Ketika depresi, seseorang tidak bisa merasa bahagia atau gembira, bahkan ketika berada pada situasi yang seharusnya tuh itu menyenangkan gitu. Boleh di next lagi, Kak. Yang nggak ngerti poin ini nanti boleh ditanyain, nanti bakal aku jelasin. Kalau misalnya ada yang kurang ngerti. Nah, gak jauh beda dengan gejala-gejalanya, depresi juga memiliki dampak yang luas dan tentunya berdampak negatif pada kesehatan fisik, emosional, dan juga sosial yang fungsional gitu bagi seseorang. Beberapa contohnya dari dampak depresi ada gangguan kesehatan mental. Depresi merupakan gangguan mental yang serius yang dapat menyebabkan penderitanya tuh merasa sedih, putus asa, cemas, ataupun tidak berharga secara terus-menerus. Gejala depresi yang berkepanjangan dapat mengganggu fungsi mental dan mengganggu kemampuan untuk tetap berfokus gitu. Kemampuan mengambil keputusan dan merencanakan suatu dalam kehidupan. Yang kedua ada gangguan kesehatan fisik. Depresi juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Orang dengan depresi cenderung mengalami kelelahan yang berlebihan, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan ketidakmampuan untuk merasa bahagia. Selain itu, depresi juga dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan fisik lainnya, seperti gangguan jantung, diabetes, dan gangguan kesehatan tubuh lainnya. Ada juga masalah dalam hubungan sosial, gangguan dalam kinerja akademik atau pekerjaan, resiko bunuh diri, dan juga kualitas hidup yang menurun. Jadi secara keseluruhan depresi dapat mengurangi kualitas hidup seseorang secara signifikan. Karena mengalami perasaan sedih yang berlarut, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu diminati gitu, dan keterbatasan pada kemampuan-kemampuan fungsional dapat menghalangi seseorang untuk menikmati hidup yang lebih baik. Seperti itu. Maaf ya. Sebentar. Oke, jika dilihat, kalau kalian lihat di sini, ada banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang merasa depresi, bahkan depresi dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Lalu apa aja sih hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang, sebelumnya ada notifnya kedengeran nggak ya? Kedengeran kok Kak suaranya. Oh, kedengeran ya? Oke, lalu apa aja sih hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang bisa mengalami depresi? Nah, jika dilihat secara umum, beberapa orang merasa depresi itu ketika mengalami hal-hal seperti berikut. Jadi ada kehilangan seseorang yang dicintai, mungkin bisa kayak kehilangan orang yang terkasih karena kematian, perceraian, ataupun kehilangan hubungan dapat menyebabkan depresi yang berat. Yang kedua ada kegagalan atau tantangan berat. Gagal dalam mencapai suatu tujuan, gagal mencapai keinginan dan harapan, dan sulit menghadapi tantangan yang berat juga bisa menyebabkan perasaan putus asa dan akhirnya membuat depresi. Yang ketiga ada tingkat stres yang tinggi, stres kronis ataupun berat yang tadi aku bilang tadi. Ya salah satu stres yang udah kita bahas tadi, jika stres ini tidak diatasi dengan baik dan maka itu dapat memicu timbulnya depresi yang berkepanjangan gitu. Yang keempat, ada kehilangan pekerjaan atau masalah keuangan. Kehidupan yang terus berlanjut, kebutuhan yang semakin banyak, tetapi sedang dalam kondisi kehilangan pekerjaan atau kesulitan keuangan, ini juga bisa menyebabkan perasaan putus asa dan stres yang menyebabkan depresi. Oke, boleh di next, Kak? Oh. Nah, tidak seperti stres, menghadapi depresi adalah proses yang kompleks dan harus memiliki strategi yang efektif. Meskipun setiap orang memiliki stres yang bervariasi, tapi aku punya beberapa strategi yang dapat membantu kamu ketika kamu sedang menghadapi stres. Yang pertama ada mencari dukungan. Ini sama, semua gangguan kesehatan mental memerlukan strategi ini dan mungkin kalian bisa berbicara kepada keluarga, teman, ataupun profesional kesehatan mental. Itu mungkin bisa mengurangi gangguan kesehatan mental dan bisa memberikan support, memberikan dukungan buat kalian. Gitu. Maaf ya. Yang kedua ada terapi psikologis, yang ketiga ada olahraga dan aktivitas fisik,
Ya sama seperti tadi, olahraga yang rutin dan melakukan aktivitas fisik bisa membantu buat ngurangin gejala depresi dan meningkatkan suasana hati kamu. Yang keempat ada perhatian pada diri sendiri. Yang kelima menghindari gangguan zat adiktif, hindari penyalahgunaan kayak alkohol, obat-obatan, karena hal ini dapat memperburuk depresi kalian. Yang keenam ada bersikap sabar dengan diri sendiri. Dan yang ketujuh konsultasi dengan profesional. Seperti itu. Boleh di next. Oke. Kita sekarang udah sampai di sharing session. Mungkin ada dari kalian, dari teman-teman yang mau sharing tentang masalah stres kalian ataupun kalian lagi ngalamin apa? Oke. Jadi untuk Q&A yang di kolom komen ini nanti setelah sharing session gitu ya Kak Sheryl ya berarti? Iya, kita sharing-sharing dulu nih. Mungkin dari teman-teman ada nih yang mau sharing soal mungkin sekarang lagi stres atau lagi burnout soal sesuatu dan apa itu namanya, apakah gimana cara mengatasinya gitu. Mungkin aku buka dulu ya. Ini ada, oh ini nih. Aku mungkin buka dulu ya Kak. Misal ya Kak, kita kan kerja tuh. Kadang ada yang kerjanya kan full WFO tuh ya Kak. Dan di situ tuh kadang ada di suatu titik bahwasannya kayak tiba-tiba nggak semangat, tapi nggak tahu juga tuh gara-gara apa, tapi pokoknya nggak semangat aja, jadi kerjanya akhirnya itu nggak maksimal dan setengah-setengah, karena ngerasa tiba-tiba kayak capek dan jenuh aja sama apa ya, sama daily activity-nya yang tiap hari ya udah WFO misal 8 to 5 kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu tuh berarti termasuknya dia stres atau gimana Kak, untuk maksudnya apakah perasaan yang seperti itu digolongkan stres atau gimana? Mungkin itu bisa tergolong ke stres akut kali ya. Jadi kayak stresnya bukan yang emang kita harus ke psikolog atau apa gitu. Mungkin itu peristiwanya karena kita merasa kehidupan kita tuh looping, kayak muter gitu-gitu aja, kayak nothing special gitu kan. Iya. Ya. Nah, mungkin dari kondisi kayak gitu kita butuh need a break gitu sih. Jadi mungkin ada satu hari ataupun seminggu kita jangan ke office kalau bisa. Tapi kayak itu gak mungkin. Jadi mungkin kita take a break-nya cari reward sih, reward buat diri sendiri. Kita bisa aturin jadwal, kayak kosongin di waktu segini sampai segini kita pakai buat apa, ataupun kita mau spend di mana, atau lakuin aktivitas yang bisa bikin kita happy, ataupun makan sesuatu yang menurut kita itu makanan favorit kita gitu. Jadi biar bisa semangatin diri kita lagi, walaupun di office gitu. Oke. Ini coba kita cari di kolom komen ya Kak. Ini kayak teman-teman pada malu. Ada yang, oh ini bentar. Aku open queue-nya ya bentar. Buat Kak, tadi siapa nih yang, ini buat Kak HP. Coba, tadi kan udah resen nih, boleh open mic dong Kak. Mau sharing deh kayaknya. Ya, sebelum ke Q&A kita sharing dulu guys. Yuk Kak HP tadi udah angkat tangan nih. Atau Kak Cendol Dawet. Yuk, kita open mic dong Kak, boleh. Kayak tanyanya langsung aja gitu. Maaf Kakak lagi makan. Oh oke, baik. Untuk yang Kak Cendol Dawet Pro nih, boleh nggak open mic? Kayaknya pada malu-malu sih. Kalau aku boleh nggak buat tanya duluan? Kalau boleh. ada yang belum mau bertanya. Boleh Kak Widi, silakan. Oke, ini sebenarnya udah aku tulis sih di kolom komentar. Gimana sih Kak buat orang yang depresi, tapi dia nggak menunjukkan gejala-gejala yang udah Kakak list itu secara gamblang. Jadi nggak terlihat sedih, ya biasa aja. Dia terlihat biasa aja, but deep down mereka struggling akan itu. Nah, gimana sih cara untuk mengidentifikasi mereka dan cara buat membantu mungkin kita sebagai pihak eksternal? Oke. Kalau misalnya ada orang yang ngalamin depresi tapi nggak, yang aku tangkap ya, maaf kalau misalkan, kalau misalnya orang ngalamin depresi tapi ciri-cirinya tuh nggak ada yang aku jelasin tadi gitu ya? Betul.
Oke, mungkin kita harus lihat dulu sih itu orangnya ekstrovert ataupun introvert. Karena kalau misalnya orang itu ekstrovert, mungkin yang biasanya dia tadinya ceria atau apa gini gitu, dia bisa lebih kayak tertutup gitu, nggak mau diajakin main, nggak mau keluar. Kita bisa lihat dari situ juga ciri-cirinya. Ataupun kalau orang introvert yang tadinya dia mau menyendiri, dia mungkin bakal lebih kebalikan dari situ gitu. Dia mungkin bakal mencari orang-orang luar dan suasana luar yang kayak gitu. Terus mungkin kalau misalnya mereka nggak nunjukin, kita bisa tanya, terus-terusan tanya. Karena biasanya kalau misalnya orang yang nutup-nutupin, kalau kita tanya-tanya terus, dan kita gali-gali terus, mereka baru lebih open daripada kita cuma nanya sekali dua kali selewat gitu. Jadi Thank kita you, Kak sebagai Sel. temannya tuh kayak bisa itu ya Kak, apa tuh namanya, mengidentifikasi apakah si teman kita ini ada perubahan perilaku nggak sih yang biasanya dia nggak kayak gini kok tiba-tiba kayak gini gitu ya Kak? Iya. Oke. Oke. Last Ini ada ya, boleh boleh boleh. Nah, untuk dari strategi dukungan yang udah Kak Sheryl tunjukkan tadi, kadang orang depresi itu menurut saya juga lost interest, terus ada lost interest with everyone. Jadi bingung nih gimana cara seeking help-nya ya Kak. Thank you sebelumnya. Oke. Jujur ini aku mau sharing dulu. Jadi aku waktu kelas 12 itu aku merasa aku benar-benar kayak depresi banget karena waktu kelas 12 aku udah mikirin buat mau masuk kuliah karena aku mau ke negeri gitu kan. Terus aku juga atlet dan masih ngurusin tentang sekolah. Jadi biasanya aku benar-benar nggak punya waktu banget tuh buat main sama teman-teman. Mulai dari pagi ke sekolah sampai jam 4, habis dari situ aku harus latihan sampai malam, sampai jam 8. Terus aku, apa sih namanya, harus ngerjain tugas juga dari jam 8 itu sampai rumah jam 9, terus harus ngerjain tugas, dan aku merasa kehidupan aku tuh looping gitu-gitu aja, dan aku merasa depresi juga, tapi aku nggak show to the world kalau misalnya aku lagi depresi, dan sampai ada satu orang yang nyamperin aku, terus aku, nanya-nanyain aku terus, dan aku nggak open sampai akhirnya aku kesel karena mereka nanya, baru aku open. Mungkin kita bisa nanya-nanya orang itu terus sampai orang itu mau open gitu sama kita. Gitu sih. Oke, berarti ya. I mean, ini dari POV-nya orang yang sedang depresi gitu Kak Sheryl. Jadi kadang orang yang merasa dunianya sedang runtuh, itu dia juga kadang lost interest jadi nggak percaya sama siapapun. Nah, buat dia untuk seeking help, bahkan ke teman sendiri aja nggak bisa, apalagi ke profesional. Itu gimana ya Kak? Kalau misalnya mereka lost interest kan, mereka juga pasti merasa bahwa no one care gitu sama mereka. Mungkin kalian bisa show kalau misalnya kita tuh benar-benar emang peduli sama mereka gitu. Kita mungkin yang biasanya cuma nanyain gimana hari kamu, jadi kayak gimana pekerjaan kamu, gimana keluarga kamu, ekonomi kamu. Karena kalau misalnya kita tanyain satu-satu, kita bakal tahu gitu loh kayak, oh ini nih celahnya, mereka tuh lagi ngerasa down tuh di sini. Kita bisa bantu mereka di bagian situ kayak gitu. Itu menjawab nggak ya? Buat Kak Widi gimana Kak? Apa perlu lagi nih? Sebenarnya itu kan saran dari Kak Sheryl kan lebih ke eksternal ya. Kita merespon mereka itu bagaimana. Nah, bagaimana kalau dari kita yang sedang depresi untuk mencari pertolongan gitu sih Kak? Kan nggak mungkin kita yang bertanya, apalagi orang yang depresi lalu dia itu udah nggak bisa buat cerita ke siapa-siapa, nggak bisa gitu. Oke, kalau misalnya kita merasa depresi, kalau misalnya posisinya kita nih, dan kita juga nggak mau cerita ke orang dan malah menutup diri, mungkin yang pertama yang kita lakuin bisa journaling. Jadi kita tulis aja di buku
kayak kita lagi merasa apa, terus kita maunya gimana, terus kita kenapa kondisi kita sekarang kayak gitu, kita bisa tulis di jurnal. Kalau misalnya kesel, dan kita bisa baca-baca ulang lagi kayak, dan kita bisa kalau misalnya masih nggak nggak sekronis itu masalahnya, kita bisa baca-baca jurnal kita dan kita bisa tahu, oh celahnya gue di sini nih gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kita harus minta pertolongan sih, kita harus kayak ke psikolog kayak gitu, karena takutnya kita malah jadi stres berkepanjangan, dan itu buat kita malah nggak produktif gitu, masih stuck di situ aja. Oke, thank you Kak Sheryl. Tapi kalau misalnya Kak Sheryl, untuk sharing juga, tapi kalau misalnya di POV orang yang dia itu memang lagi depresi ya Kak, apakah mereka tuh bisa berpikir jernih ya Kak? Maksudnya kadang kan dia kan pasti berpikirnya tuh stick to their problem aja gitu kan ya. Yang kayak bisa berpikir, oh gue harus ke psikolog nih, kalau enggak ini nggak bisa sih. Maksudnya kalau enggak bakal lebih buruk lagi yang terjadi. Kalau misalnya orang yang lagi depresi itu sebenarnya tuh dia masih bisa untuk berpikir jernih nggak ya Kak sebenarnya? Kalau misalnya ditanya masih bisa berpikir jernih atau enggak, mungkin masih bisa, tapi lebih ke impulsif yang mereka lakuin gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada apa-apa, mereka nggak berpikir straight, tapi kayak mending gini kan karena gue lagi kayak gini, jadi lebih lebih mikir ke masalah merekanya aja. Jadi kayak kalau mau tentuin apapun juga mereka bakal berpikir impulsif, tapi masih bisa berpikir jernih juga ke depannya. Oh, oke, siap. Ini ada beberapa nih yang raise hand tadi, Kak Candol Dawati, Kak Nita. Coba Kak Nita boleh open mic nggak untuk tanya pertanyaannya nih yang udah ditulis tadi di kolom komen. Ya, halo, selamat siang. Salam kenal sebelumnya. Mohon maaf nggak bisa itu ya Kak, nggak bisa on cam, soalnya lagi flu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Aulia sama Kak Sheryl. Izin bertanya, ini Kak, kalau semisal ya kayak mood swing terus sama punya moody gitu ya Kak, itu bisa nggak sih Kak menyebabkan kayak stres atau depresi? Soalnya kan kadang-kadang yang punya kayak mood swing itu kan sulit juga kan mengontrol kayak emosi, kayak apa dirinya kayak gitu. Bentar-bentar sedih, terus nantinya bisanya bisa kayak seneng, terus besok sedih kayak gitu loh Kak. Kayak gitu bisa menyebabkan stres Kak. Gitu aja sih Kak. Ya, kita. Ya, makasih. Ya, makasih pertanyaannya. Kalau dari aku mungkin itu mood swing itu kebalikan ya. Justru karena kita stres, malah jadi kita mood swing, bukan karena mood swing bikin stres gitu. Oh iya. Berarti itu ya stres yang menyebabkan mood swing, bukan mood swing yang menyebabkan stres. Iya, benar. Kalau kayak gitu gimana Kak? Maksudnya biar bisa mengontrol diri kalau misalnya pas mood swing kayak gitu. Buat kontrol diri, mungkin itu terjadi juga karena ada kualitas tidur yang buruk. Jadi kayak nggak cukup ya, karena terus bergadang, ataupun karena tuntutan pekerjaan yang terus menerus kayak gitu. Oh gitu. Terus satu lagi nih Kak, ini kalau misalnya stres itu harus selalu ada pelampiasannya nggak sih Kak? Atau kalau misalnya stres dibiarkan aja udahlah cuekin aja kayak gitu, ada dampaknya nggak kira-kira? Apakah kalau stres itu memang harus ada kayak pelampiasannya, misalnya kayak marah atau harus selalu curhat atau kayak gimana kayak gitu Kak? Apa gimana? Oke, itu tergantung stresnya dulu sih, kayak stres akut, kronis, atau episode gitu. Jadi kalau yang stres akut kan cuman karena masalah pekerjaan yang terus-menerus numpuk kan. Dan kalau misalnya itu kita nggak perlu kayak lampiasin kemanapun, kita cuma perlu beresin masalah itu aja, karena abis masalah itu beres berarti stres kita udah beres gitu kan. Oh gitu, berarti dikenali kayak identifikasi kayak stresnya dulu gitu ya Kak, berarti ya? Iya benar. Oh gitu. Oke Kak, udah gitu aja sih. Kalian sama yang lain. Terima kasih Kak Sheryl. Iya, sama-sama. Wanita. Ini nih mungkin Kak Rizky Pratomo boleh nih open mic untuk
tanya pertanyaan udah ditanya di kolom komen. Boleh nggak Kak Rizky? Mau open mic nggak nih Kak Rizky? Ayo. Pada malu-malu teman-teman. Atau coba aku bacain aja ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Rizky sih. Kak Ceril, gimana sih manajemen mengelola stres agar kita bisa berdampak positif untuk psikologis dan tubuh kita? Dan apakah juga mendengarkan musik serta olahraga itu bisa meredakan kadar stres dan depresi dalam diri kita? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi, kalau bagaimana memanajemen atau mengelola stres gitu, biar dampak positif, mungkin kita bisa bagi dulu, atur waktu kita, kayak bikin list dulu mana yang paling penting, mana yang paling memiliki banyak benefit buat kita. Nah, itu kita harus kerjain lebih dulu gitu. Karena kalau misalnya kita kerjain yang sepele-sepele dulu, kita bakal terus berpikiran ke poin yang paling besarnya, dan itu bisa juga nyebabin stres kalian kayak gitu. Jadi yang paling penting tuh atur waktu kita sih. Kita harus memanajemen waktu dengan baik. Seperti itu. Oke, berarti manajemen stresnya itu lebih ke mengelola waktu biar apa ya, ada waktu yang kita ini fun juga ya Kak, daripada waktu-waktu yang kita mengerjakan pekerjaan atau hal-hal yang memang pemicu dari stres itu sendiri gitu ya Kak? Iya, benar. Nah, ada dua pertanyaan ya, kayak apakah mendengar musik dan olahraga bisa meredakan stres dan depresi dalam diri kita? Mungkin buat orang-orang yang emang suka olahraga dan mendengarkan musik itu hobinya, itu bisa meredakan stres. Dan kayak meredakan stres juga kan berbeda ya buat orang-orang, karena kepribadian orang juga berbeda-beda, seperti itu. Oke. Berarti memang ada banyak cara untuk setiap orang tuh coping sama stresnya dia gitu ya Kak? Iya, benar. Oke, yang selanjutnya nih ada Kak Dia Sari nih, udah raise hand nih. Kak Dia, boleh dong open mic. Halo Kak, terima kasih kesempatannya. Iya. Gini ya, tadi kan saya lihat, saya dengar itu kalau stres atau depresi itu kan bisa pengaruh ke kesehatan fisik juga ya. Iya. Itu bagaimana ya Kak, biar apa, biasanya itu selalu dibilang kalau bisa menyebabkan rambut rontok gitu loh. Kalau kan mengalami gitu ya, pasti dibilangnya nanti, wah, pasti karena stres atau depresi gitu ya. Selalu dibilangnya untuk apa? Untuk mengurangi stres atau depresi. Tapi ternyata itu kan kita berhadapan dengan stres itu kan hampir setiap hari gitu loh. Apalagi kehidupan saya kan ya punya anak, punya apa keluarga gitu kan, dengan pekerjaan juga lah. Itu kan menimbulkan banyak stres ya. Ini kan akhirnya berdampak ke ini apa namanya fisik gitu loh. Nah, utamanya ya itu katanya apa ya rambutnya rontok gara-gara stres. Nah, itu gimana ya Kak cara ngatasinnya untuk yang seperti itu? Itu berarti kayak yang sebelumnya aku bilang kan, dampak stres juga bisa mengakibatkan ke masalah kulit, kayak jadi jerawatan atau kayak gatal-gatal, kayak atau kondisi kulit lainnya tuh juga seperti kayak rontok gitu rambutnya. Nah, buat ngatasinnya, kalau misalnya stres, tergantung stresnya sih. Kayak kalau misalnya dari yang aku dengar, mungkin kakak bisa istirahat lebih banyak dulu. Kayak kedengarannya ngurusin anak juga kan hektik ya. Jadi mungkin kakak butuh rest yang lebih banyak. Mulai dari rest dulu aja. Dan juga olahraga. Karena olahraga juga sangat penting buat kesehatan fisik dan mental kita. Jadi mungkin lebih punya waktu untuk me time gitu kali ya Kak Sheryl. Maksudnya di tengah-tengah kesibukan Kak dia ngurus anak yang bener-bener mantau anaknya terus, itu mungkin bisa gantian sama mungkin keluarga di rumah ya untuk ganti megang si anaknya ini biar Kak dianya sendiri bisa enjoy me time yang disuka. Mungkin itu tadi santai-santai atau makan kayak gitu nggak sih Kak sebenarnya? Iya, benar-benar. Karena kita juga perlu memperhatikan diri kita sendiri gitu. Jangan memperhatikan orang-orang di sekeliling dan butuh perhatikan diri sendiri sejenak. Seperti itu. Oke, soalnya kan ya gimana Kak dia? Ya, kalau kita misalkan
ada nggak solusi lain, misalkan perawatan rambut atau apa, itu sebenarnya bisa membantu nggak sih Kak kalau kita dalam kondisi stres seperti itu? Itu aku nggak bisa bilang produknya sih Kak. Itu tergantung produk deh kayaknya. Karena Iya. ada beberapa produk yang ngaruh ke orang-orang dan ada juga yang enggak gitu. Gini dia sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin perawatan masalah rambut ya, kan banyak tuh memang produk yang untuk mengatasi stres dan yang lain-lain. Tapi balik lagi kalau misal masalahnya itu apa ya, tidak datang dari memang kondisi murni kondisi kesehatan aja, maksudnya kondisi kesehatan yang memang menyebabkan rontok, itu kalau menurut dari sisi aku itu belum bisa juga sih pakai produk yang memang dibilang bisa mengatasi rontok, karena balik lagi karena kan sumber dari kerontokannya tersebut kan tadi kata dia kan kadang stres atau lagi terlalu terlalu hektik untuk ngurusin anak. Jadi kalau misalnya sumber stresnya tadi udah diatasin, harusnya dengan sendirinya sih itu akan akan dampak kesehatannya yang tadi rambutnya rontok mungkin juga akan berkurang dengan bantuan, balik lagi dengan bantuan produk yang tepat. Jadi sambil diatasin juga sih menurut aku sumber stresnya gitu sih kalau menurut aku. Oke. Ya Kak, soalnya memang kadang untuk istirahat aja sulit ya, apalagi dengan anak 3 yang aku urus sendiri gitu. Mulai dari semuanya, dari belajarnya, pokoknya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu memang ini untuk mengatasi semangat Kak dia. Semangat. Colongan biar bisa me time dikit-dikit gitu. Iya nih Kak, butuh me time. Karena kan memang misalnya ya kalau misalnya orang sudah punya anak, ini juga teman-teman aku ya, yang misal dia masih muda udah punya anak, dia kan ngerasanya itu semua orang tuh memperhatikan ke anaknya, kayak gimana kesehatan anaknya, udah makan atau belum, padahal kan yang nggak tahu penting adalah ibunya juga, paham nggak sih? Jadi tadi Kak dia harus ya kan harus kayak peduli juga sama diri sendiri, kayak ya itu tadi kalau misalnya ada sesuatu yang disukain atau aktivitas yang pengen dilakuin atau sekedar cuman istirahat bentar gitu, nggak apa-apa Kak, dilakuin aja gitu sih. Iya. Semangat ya Kak dia. Semangat ya dia. Oke, terima kasih Kak. Oke, ini yang raise hand Kak Hera Marce, boleh open mic nggak nih Kak untuk sharing? Ya, boleh. Kalau ke saya sih lebih ke sharing tentang diri sendiri ya Kak ya. Nah, saya ini pernah mungkin mengalami depresi. Nah, depresinya itu saya ya tiap hari bekerja kayak seperti biasa gitu. Kalau ada ini itu ya dijalanin. Cuma entah kenapa ya Kak ya, pada saat malam hari mungkin udah capek kerja atau gimana gitu ya. Itu udah kayak bawaan itu sedih terus pengen nangis, bukan lagi pengen nangis sih Kak, emang udah nangis gitu. Nah, gimana sih Kak cara kita ya, terutama untuk pengalaman saya sendiri ya yang saya alami, gimana sih cara saya untuk menyayangi diri saya sendiri? Menurut tipsnya Kak Charlie ini gimana nih Kak? Terima kasih. Sama. Mungkin yang bisa kamu lakuin itu self reward ya. Karena self reward tuh bener-bener penting guys. Kayak mau pencapaian apapun yang udah kalian lakuin, mau itu sedikit ataupun besar, itu tuh kalian harus bikin self reward. Karena dari self reward ini kita bisa jadi lebih semangat lagi, kita bisa lebih termotivasi lagi gitu. Dan kalau misalnya kita benar-benar udah capek banget dan tidak termotivasi, itu paling penting buat istirahat. Take a break dari everything yang udah kalian lakuin. Kalian cuma perlu istirahat. Kalian pikirin kalian mau kemana habis dari sini, mau ngelakuin apa, dan apa yang kurang gitu, dan apa yang udah kalian capai, kalian bisa apresiasi buat diri sendiri juga. Jadi kalian bisa lihat ke belakang bahwa, oh gue udah sejauh ini loh, kayak gitu. Gimana Kak Hera, ada yang mau di-sharing lagi nggak nih?
Tapi kalau untuk yang seperti itu udah termasuk ke golongan stres atau gimana nih Kak? Atau stres berat atau kita harus konsultasi dengan ahlinya atau gimana? Kalau kataku itu belum terlalu berat ya. Mungkin kalau misalnya berat itu kalau kamu udah punya pemikiran-pemikiran yang emang seharusnya kamu nggak pikirin gitu. Kayak melakukan hal-hal yang membuat orang-orang di sekitar kamu ataupun membuat diri kamu merasa rugi ataupun kayak kehilangan yang berlebihan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa kamu udah nggak bisa handle diri kamu lagi atau apapun itu, kamu bisa buat konsul gitu ke psikolog. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Cherly. Sama-sama. Oke, kita mungkin bisa next ke Q&A session ya Kak. Ini di kolom ada yang apa itu namanya tanya nih banyak lumayan. Coba aku bantu bacain dulu ya. Ini sih Kak Herliana Purba dari Medan. Pertanyaan untuk Kak Ceril, Kak, bagaimana sih cara kita untuk bisa merespon orang sekitar untuk tidak berinteraksi terlebih dahulu saat kita ini sedang stres tanpa menyakiti hati mereka. Jadi kita tidak menjadi people pleaser yang mementingkan orang lain saja. Itu ada 3 pertanyaan sini. Pertanyaan aku bacain nomor satu dulu nih. Jadi gimana caranya kita tuh ngasih tahu ke orang, tolong dong jangan diganggu dulu, tapi tanpa menyakiti si orang ini gitu. Oke. Jadi yang pertama itu kalian harus speak up guys. Ini kayak penting banget karena kita tuh jangan merasa bahwa orang itu dukun. Kayak orang tuh nggak tahu apa yang lagi kita alamin dan apa yang lagi kita rasain dan mereka juga bukan dukun. Jadi kayak mungkin kita bisa speak up dengan lebih hormat gitu. Mungkin kayak bilang secara sopan, maaf ya aku lagi ngalamin sesuatu, boleh jangan ganggu dulu gak atau kayak gitu. Jadi jangan tiba-tiba jangan ngomong sama aku ya gini. Kalian harus lebih kayak sopan. Mungkin orang itu bakal lebih ngertiin perasaan kalian kayak gitu. Jadi memang harus memberitahu kan kayak posisi kita sebenarnya gimana dan dengan sopan kayak nggak apa-apa nggak sih Kak. Jadi sebenarnya kayak kalau misal beritahu kayak tolong dong jangan dulu soalnya lagi ini nih gue kayak gini kayak gitu kan harusnya orang itu mengerti nggak sih Kak Cheryl? Iya. Penting harus speak up sih karena kita nggak tahu kayak orang lain tuh nggak tahu apa yang kita pikirin karena mereka bukan dukun. Jadi kayak kita harus speak up. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2, berapa lama sih waktu yang direkomendasikan untuk bisa menikmati me time nih Kak? Oke, kalau misalnya kalian punya waktu yang panjang dan lama, mungkin kalian bisa me time selama seminggu. Tapi kalau misalnya kalian punya kerjaan dan apapun bla bla bla, 2 hari juga cukup sih kalau kata aku. Sampai kayak bener-bener refresh, recharge gitu nggak sih Kak? Iya benar. Oke. Untuk yang nomor 3 nih, boleh dong sharing tips dan trik agar kita tidak perlu validasi dari orang. Jadi bisa enjoy my life with hate. Maksudnya gini, enjoy my life with hate. Ini gimana nih Kak Herliana Purba maksudnya? Oke, jadi ini aku baca sih di buku, ada satu buku namanya Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Oh iya. Itu kalian benar-benar harus cuek intinya. Kalian harus bodoh amat sama apapun yang orang lain omongin sama kalian. Mungkin kalian bisa jawabin komentar-komentar orang dengan prestasi kalian. Jadi kalau misalnya kita lebih bersikap bodoh amat sama apa yang orang udah omongin ke kita dan kita lebih fokus pada diri kita sendiri, orang-orang yang ngomongin kita bukan yang bakal hate kita, tapi mereka malah bakal jadi pansos sama kalian, kayak gitu. Oke, tapi kalau ini setuju sih. Jadi sebenarnya tuh yang paling tahu diri kita atau pencapaian kita itu kan ya diri kita sendiri. Maksudnya yang penting kita udah berusaha yang terbaik. Jadi kalau misalnya orang ngomongnya yang salah tentang kita juga nggak usah repot-repot buat ngevalidasi nggak sih Kak? Karena kan yang paling tahu bahwa kita tidak seperti itu adalah diri kita sendiri juga ya Kak? Iya benar. Itu sih dari Kak Herliana. Mungkin kalau dari Kak Herliana ada yang mau ditambahin nggak untuk pertanyaannya atau udah cukup nih? Oh ini ada satu lagi nih, dia tanya lagi nih Kak. Kak kapan sih Kak, kapan sih kita perlu waktu untuk ke psikolog? Apakah saat red flag udah muncul aja? Maksudnya udah kayak mungkin udah kayak timbul pemikiran akan melakukan perilaku atau sesuatu yang berbahaya gitu atau gimana Kak?
untuk kita ke psikolog tuh? Sebenarnya itu tergantung dari pribadi masing-masing lagi ya. Kayak kalau misalnya kalian merasa kalian emang butuh psikolog walaupun stresnya ringan, itu juga ya nggak apa-apa gitu. Karena jujur aja sometimes aku kadang suka kontak kayak psikolog aku karena aku juga sampai pernah merasa depresi dan stres, dan cuman sekedar curhat singkat doang itu juga udah bisa bikin kalian tuh lega gitu. Dan kalau kalian merasa kalian gak punya teman curhat yang emang bisa ngertiin kalian dan ngasih advice yang baik buat kalian, why not juga buat kalau kita cerita ke psikolog kayak gitu. Karena mereka juga mungkin punya penanganan khusus buat orang-orang yang lagi merasa stres. Oh, oke. Berarti sebenarnya nggak tunggu kita harus red flag banget sampai nggak kuat banget baru kita ke psikolog ya. Jadi Iya, tergantung memang apa ya, posisinya diri sendiri juga ya apa yang dirasain ya. Walaupun ringan tuh sebenarnya juga nggak apa-apa ya Kak untuk kontak-kontak ke psikolog tuh. iya benar. Oke, ini sih nomor 2. Mitos atau fakta orang yang terganggu mental health-nya sebagian besar dipengaruhi oleh inner child. Apakah itu mitos atau fakta? Hah, itu mitos atau fakta ya? Gimana? Itu pertanyaan yang mana tuh, Kak? Ada ini tadi komen ya, yang nomor fakta. 2. Mitos atau fakta ya? Gimana nih Kak, kalau kata Kakak mitos atau fakta? Menurut aku sih mitos ya, karena nggak semua orang yang mental health-nya terganggu itu karena inner child-nya. Ada yang memang nggak tahu ya, kalau menurut aku sih mitos gitu sih. Kalau menurut Kakak gimana nih menurut Kak Sheryl nih? Kalau menurut aku tuh 50-50 sih. Jadi bisa dibilang mitos, tapi bisa dibilang fakta juga gitu. Karena mungkin buat sebagian orang yang waktu kecilnya tuh like, merasa kayak kurang disayangin atau kayak merasa terlalu tertekan, waktu udah besar dia merasa bahwa dia tuh harus jadi orang yang perfeksionis gitu. Tapi kayak bisa juga kalau misalnya yang awalnya dia merasa kayak waktu kecilnya tertekan atau kayak kurang disayangin atau apa, dia malah jadi kebalikannya gitu. Dia mau show the world yang the best version of herself gitu. Oke. Berarti jawabannya 50-50 ya Kak, nggak mitos nggak juga lah ya. Tergantung sikon. Tergantung sikon nih Kak Herliana nih. Tergantung sikon nih Kak. Nomor 3 nih, Kak, bagaimana peran kita jika dihadapkan pada orang depresi agar bisa berempati? Agar bisa itu kita tergantung ini sih, tergantung situasinya sih. Kayak kan cara menangani orang yang depresi juga kan berbeda-beda ya. Mungkin ada orang yang lebih suka bahwa lebih ditemenin gitu, kalian cukup kayak temenin aja, ataupun lebih suka kayak sendiri karena merasa kalau misalnya rame tuh malah pikiran dia juga makin crowded gitu. Jadi kayak mungkin kita bisa tanya, kamu butuh waktu sendiri atau kamu mau ditemenin kayak gitu. Jadi memang harus konfirmasi dulu nggak sih ke orangnya, maksudnya takutnya kita memberikan perhatian yang berlebihan yang sebenarnya dia tuh tidak perlu dan masih belum menginginkan itu gitu ya Kak? Iya benar. Oke. Ini sih ada dari Kak Nita sih, tanya lagi nih di kolom komen. Apakah depresi ada faktor genetik Kak? Enggak sih. Depresi itu enggak termasuk ke dalam genetik. Itu tuh karena emang kehidupan kita saat ini aja. Oke. Yang kedua nih, apakah stres menyebabkan berat badan naik atau justru turun? Karena yang saya lihat yang lain stres bisa jadi berat badan turun sedangkan saya malah gemuk. Itu tuh tergantung dari kepribadian orangnya masing-masing ya. Kayak ada orang yang stres malah butuh makan yang banyak karena kalau misalnya mereka stres dia merasa nggak kenyang-kenyang, dan ada juga orang yang merasa kalau stres malah jadi nggak lapar-lapar gitu. Jadi itu faktor pribadi orangnya aja. Oke, jadi faktor pribadi ya. Iya. Oke, bentar. Ini banyak banget nih. Ini ada yang resen, kita utamain resen dulu ya Kak. Hera Marcia boleh nih Kak untuk open mic-nya. Kayaknya mau ada yang ditanyain lagi nih atau di sharing lagi.
Permisi Kak Cerli, mau nanya nih Kak, gimana sih kita untuk menegur dengan baik-baik atau tanpa menyinggung perasaan seseorang yang sedang stres atau lagi depresi? Maksudnya kita tuh menegurnya tuh kayak kita memberi saran, tapi tanpa harus kita membuat dia tersinggung. Gimana sih Kak caranya? Terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin kita bisa Wait. Bentar, kayaknya ke left sih. Wait. Kak Ceril. Iya, bentar ya Kak. Maaf tadi device aku mati, aku lagi di luar sana. Oke. Bentar guys, kita tunggu bentar ya. Berarti buat pertanyaan Kak Hera tadi tuh lebih ke gimana kita bisa menegur orang tapi orangnya ini yang lagi stres gitu nggak sih Kak? Atau bener nggak kalau gitu? Bener nggak aku memahaminya kayak gitu? Iya Mbak, maksudnya kita mau beri saran gitu kan kepada orang yang lagi stres atau orang yang lagi depresi. Maksudnya kita sebagai orang terdekatnya tuh kita mau ngasih saran atau pendapat gitu, tapi tanpa kita tuh melukai hatinya atau membuat dia tersinggung. Yang namanya orang stres kan biasanya lebih cepat ini ya, lebih Sensitif cepat gitu nggak sih emosi Kak? ya. Iya. Oh, oke. Bentar, kita tunggu Kak Cerilnya nih. Coba cek. Wait. Ah, ini udah join nih. Hai Kak Ceril. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran Kak, aman. Sebentar ya. Aku lagi ganti device, tapi kayaknya aku nggak bisa pakai virtual background nih Kak. Oh, aman. Gak apa-apa ya. It's okay. Oke. Kita lanjutin aja ke pertanyaan Kak Hera tadi. Gimana caranya kita ini negur orang yang lagi memang dia punya masalah. Untuk mungkin kita maunya menegur dan memberikan saran untuk supaya dia tidak melakukan hal-hal yang buruk atau negatif itu ya Kak. Tapi tanpa bisa menyinggung. Karena kan kadang orang yang sedang stres atau lagi menghadapi suatu masalah, dia kan lebih sensitif gitu ya Kak. Itu sih tadi yang ditanya oleh Kak Hera. Oke, mungkin kita bisa ini sebentar kamu. Oke, mungkin tanpa menyinggung kita bisa, kalau misalnya dia lagi benar-benar merasa stres dan kelihatan banget obvious gitu, kita mungkin jangan langsung tanyain apa gitu. Jadi kita harus tunggu dia benar-benar reda dan gak terlalu cemas, baru kita tanyain kayak basa-basi dulu harinya gimana, gini. Terus kayak nanya, kamu lagi ngerasa stres ya atau apa? Terus kayak kalian kamu lagi butuh apa enggak gitu, dan terus temenin mereka aja gitu sih. Kayak buat mereka bahwa kehadiran mereka tuh kayak berarti gitu. Oh, jadi lebih ke nggak yang langsung nanya secara jelas ada yang bisa dibantu nggak kayak gitu. Soalnya kita lihat lo gini nih, tapi lebih ke pendekatan yang ya udah kita memang pure mau nemenin dia gitu ya Kak. Iya benar. Basa-basi dulu. Oke. Gimana Kak Hera, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Oke, baik Kak Cerli udah dipahami. Terima kasih Kak Cerli. Sama. Ini sih ada dari Kak Nita, dia tanya lagi nih. Bisa nggak sih orang stres tapi dia nggak sadar lagi stres? Orang stres nggak sadar lagi stres. Mungkin itu yang berarti nggak stres kan ya. Karena kalau stres kan pasti ketahuan gitu. Kalau misalnya kita stres, kita merasa gitu kan. Stres itu kan kayak seperti perasaan ya. Kita ngerasa capek, lelah yang berkelebihan gitu. Sampai buat kita tuh jadi stres gitu. Sampai merasa kayak udah tidak termotivasi gitu. Mungkin ini dianya kayaknya itu sih, dia ngerasa hal-hal itu kayak ngerasa kayak bener-bener
jadi cepat bosan atau jadi mood swing atau jadi jenuh dan segala macam, tapi dia mungkin belum tahu kali ya Kak, kalau ini tuh namanya stres gitu kali ya. Oh iya, bisa jadi. Yang kayak ditanyain sama kakak yang sebelumnya ya, yang kayak kalau mood swing itu berarti stres gitu. Ya, Itu kebalikan sih. Kayak kalau misalnya kita merasa stres, itu kita mungkin bisa merasa kayak mood swing, kayak perubahan mood yang cepat, yang kayak gitu-gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau orang stres tapi dia nggak sadar lagi stres itu bisa karena dia mungkin nggak tahu ya kalau ini namanya stres, tapi dia pasti merasakan, orang yang stres kan pasti dia merasakan ada sesuatu yang kayak nggak enak lah pokoknya dari daily life-nya dia gitu nggak sih Kak? Iya. Oke. Ini sih dari Kak Anita lagi nih. Apakah depresi bisa sembuh total? Kalau udah baik dan sembuh, apakah ada indikasi bisa depresi lagi nih Kak? Oke, itu bisa banget sih, tapi mungkin dengan kondisi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita udah depresi tentang suatu hal, terus akhirnya kita bisa survive dari masalah tersebut, tapi tiba-tiba ada timbul lagi di masalah yang kayak gini. Mungkin kita bisa merasakan depresi lagi, tapi karena kita udah pernah ngerasain di kondisi yang sebelumnya, kita mungkin bisa lebih meminimalisir depresi yang akan kita rasakan gitu buat yang selanjutnya. Jadi memang apa ya, kesempatan untuk depresi bisa terjadi lagi itu pasti ada ya Kak. Ya benar. Tapi mungkin orangnya karena udah pernah mengalami ini, jadinya udah dikit-dikit tahu nih how to survive gitu kan ya Kak. Iya, karena dari yang kondisi sebelumnya mungkin itu bisa menjadi pembelajaran buat next kita ke depannya kayak gitu. Oke. Ini sih ada dari Kak Evita Anugraini. Halo Kak, aku Vita dari Surabaya. Mau bertanya nih soal hubungan kebersihan diri sama rasa stres dan kecemasan. Nah, abis kerja seharian itu capek dan overthinking. Terus abis itu bener-bener mager ngapa-ngapain gitu. Mungkin nggak sih kita itu gampang overthinking dan cemas karena badan nggak seger, olahraga kurang, dan lain-lain. Jadi mungkin hubungan sama kebersihan diri atau maksudnya tuh kalau badan nggak seger tuh bisa nggak sih ngefek ke jadi gampang overthinking atau cemas kayak gitu kali ya Kak? Ya, mungkin kalau misalnya itu dimulai dari olahraga dulu. Karena kalau misalnya kalian merasa lemas dan kehilangan kayak semangat, mungkin kalian bisa olahraga gitu. Karena mulai dari olahraga itu akan meningkatkan stamina kalian dan bisa meningkatkan energi kalian. Jadi kayak kalau kita merasa kalau badan kita itu udah fit, apapun yang kita lakuin bakal kita lakuin dengan semangat dan berenergi gitu. Oke. Berarti ada hubungannya juga. Ada Kak Dia nih, Kak Dia Sari, boleh Kak? Open mic-nya langsung. Terima kasih ya kesempatannya lagi, maaf berkasih kedua kalinya. Ini ya, untuk kadang kita menghadapi orang stres, dia mau cerita banyak hal. Nah, tapi ketika kita memberi saran, nah, itu sepertinya orangnya itu seperti sudah tahu gitu. Maksudnya gini, aku kalau cuma saran gitu aja aku juga sudah ngerti gitu kan. Nah, terus bilangnya gini misalnya, kamu kan bukan aku, kamu nggak bisa ngerasain yang aku rasakan gitu. Dan tapi terus saja mengeluh, setiap hari mengeluh gitu. Nah, itu menghadapi orang seperti itu gimana ya Kak? Oke, kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya orang yang lagi sedang merasa depresi itu mereka pasti clueless ya, kayak nggak tahu apa yang harus diperbuat, nggak tahu harus ngapain, dan setiap dikasih saran juga pasti mereka akan menolak sih, karena mereka merasa bahwa orang-orang di sekitar mereka tuh nggak tahu apa yang mereka rasain dan mereka alami, jadi gitu. Jadi mungkin kita bisa kasih rest sejenak buat mereka, jangan terus-terusan kasih saran, karena kalau misalnya kita terus-terusan kasih saran juga mungkin mereka bakal overwhelmed dan malah jadi bikin pusing gitu. Mungkin kita bisa kasih mereka istirahat dulu, kayak tunggu sampai mereka sadar apa yang kita omongin, ataupun bantu mereka bener-bener kayak ngelewatin gitu. Jadi kayak ayo olahraga bareng dulu, bantuin mereka seperti itu.
Nggak usah Iya. kasih Tapi saran, kalau tapi kayak ditunjukin aja show gitu. orangnya tidak tergerak gitu gimana ya? Apa kita biarkan aja tuh? Kan kasihan tapi dibantu tidak mau gitu. Ada kan apa jadi jengkel sendiri juga kan? Ya mungkin Itu orangnya lagi butuh istirahat sejenak sih, karena kalau misalnya mereka benar-benar udah sampai nggak bisa ngapa-ngapain banget, pasti mereka bakal beraksi. Tapi kalau misalnya mereka masih mumet dengan pikirannya mereka sendiri, mereka pasti bakal cuman berkutik di hidup mereka doang gitu, di pikiran mereka sendiri doang gitu. Jadi mungkin bisa dibiarin dulu sama beberapa hari kayak gitu, beberapa minggu. iya, tapi cuma dibiarkan itu dia hanya mengeluh. Nah. Yang mendengarkan ini kan yang capek gitu. Tapi disarankan nggak mau. Itu gimana untuk mengatasi orang seperti itu? Cukup didengerin aja sih, mungkin mereka pengennya didengerin aja apa keluh kesah yang sedang mereka alamin. Iya ya. Soalnya kan kadang bingung mau ngomong apa lagi, sudah nggak bisa gitu. Jadi dibiarkan dulu ya. Iya, coba jangan kasih saran, tapi lebih didengerin aja mereka ngomongin apa. Ya. Oke, Kak, makasih ya. Mungkin dia ngeluh itu karena apa ya, sebagai bentuk dia mengekspresikan juga ya kekesalannya juga ya Kak. Jadi dia cuma pengen meluapkan emosinya aja tanpa udah nggak usah dikasih saran-saran dulu. Pokoknya aku ingin meluapkan dulu lah. Mungkin setelah dia udah puas untuk mengekspresikan, udah ngomel selama mungkin dia baru kayak akhirnya open untuk gimana ya aku harus gimana aku, mungkin baru kayak gitu ya Kak. Kalau sudah sampai tidak mau makan. Kenapa Kak? Kenapa Kak dia? Kalau sampai misalkan sampai tidak mau makan. Atau mungkin mengancam bunuh diri gitu loh. Oh, kalau kayak gitu mending disewain ini aja Kak, psikolog. Coba bawa ke psikolog, karena kayak kalau misalnya udah sampai separah itu, kita nggak tahu what happens next. Jadi kayak mending coba aja ke psikolog, karena ke psikolog itu punya ya prosesnya sendiri lah. Mereka punya caranya sendiri untuk menghadapi orang-orang yang lagi depresi ataupun stres, karena ya mereka spesialisnya gitu. Mungkin kalau misalnya dia deket sama orangnya ini, maksudnya kan sampai tahu tuh maksudnya nggak mau makan atau tidur. Apa ya, kalau misalnya Kak dia yang masih bisa ngekontrol, dalam arti ngekontrol untuk menjaga dia tidak melakukan sesuatu yang buruk, ya kayak dijagain aja gitu, kayak dipantengin gitu, gimana ya Kak? Diawasin kali ya Kak. Itu maksud aku, sorry, diawasin gitu. Maksudnya kalau misalnya masih bisa dalam pengawasan gitu gimana? Ini pandangannya orang kalau datang ke psikolog atau psikiater kan ada yang memang menyadari gitu ya. Yang kalau menyadari ini kan dia bilangnya gini aja dulu sampai marah-marah. Aku sih nggak gendeng, aku nggak gila gitu kan. Iya, maka dari itu Kak, kalau misalnya mungkin dari aku sarannya selama masih bisa dalam pengawasan untuk tidak melakukan hal-hal yang terlalu buruk, dan kalau misalnya kita kan orangnya udah gede nih Kak pasti, maksudnya kita kan nggak bisa tuh kayak anak kecil yang seret ke dokter kayak gitu kan, kita nggak bisa ya kayak. Jadi mungkin tetap diawasin aja sambil ya didengerin, dipantau aja gitu sih Kak. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk dibawa ke psikolog pada saat itu juga gitu. Oke. Ya, oke Kak. Thank you. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak nih teman-teman? Mungkin sambil nunggu ada pertanyaan lagi, ini aku pengen tanya sih Kak sebenarnya. Gimana sih cara kita ini bisa menjaga keseimbangan emosi ya, emosional di tengah-tengah tuntutan sehari-hari gitu. Jadi gimana kita tetap stay insane di dalam mungkin banyak tuntutan sehari-hari gitu, ada tipsnya nggak sih Kak Sheryl? Oke, gimana caranya? Mungkin kita harus seimbangin ya antara waktu istirahat kita, waktu olahraga kita, waktu kerjaan kita. Karena sebenarnya istirahat itu yang paling penting. Yang kedua itu kita harus tetap jaga stamina tubuh kita tetap fit. Jadi kita harus tetap olahraga juga. Mungkin kayak jalan jogging aja 15 menit itu benar-benar bisa bantu buat boost ke
kesehatan kamu gitu, kayak energi kamu. Bahkan kalau misalnya kita udah merasa fit dan kita merasa istirahat kita cukup, itu bisa bikin tingkat confidence kita menaik gitu, membaik juga. Oke, berarti memang harus stay balance aja ya Kak, antara kita mengerjakan tuntutan sehari-hari dengan kita taking care ourselves gitu ya Kak. Iya, benar. Oke. Kalau ini sih Kak, ini satu lagi sih Kak. Kalau ini aku yang pengen nanya. Gimana sih cara kita ini bisa ngatasin kayak kadang perasaan kesepian gitu, yang kadang itu sebenarnya kita nggak, apa ya, sebenarnya kita bisa juga loh keluar sama teman-teman, tapi kayak lebih lagi pengen menyendiri, jadinya kayak mendalami perasaan yang kayak kesepian, padahal kalau dibilang kesepian juga nggak yang terlalu kesepian gitu, gimana ya Kak? Kalau misalnya kita lagi merasa kesepian atau ini mungkin karena kita merasa udah capek aja sih sama keseharian kita gitu loh. Kayak kita udah, emang ada teman kita bisa keluar, tapi kita ngerasa capek aja. Jadi kita merasa bahwa badan kita udah nggak support lagi gitu buat happy. Dan yang kita butuhin cuman self reward sih. Kalau misalnya aku pribadi, self reward itu sangat penting, dan kalau misalnya aku rekomendasiin ke teman-teman untuk self reward, itu juga mereka pasti bilang itu yang bisa ngeboost kita lagi gitu. Jadi kayak dengan sekecil apapun pencapaian kita, self reward itu sangat penting. Mulai dari self rewardnya misalnya cuman beli sesuatu yang emang kita kepengen dari dulu, ataupun nonton Netflix bisa yang tadinya cuman punya waktu 3 jam, self rewardnya jadi bisa seharian, yang kayak gitu. Oke. Jadi lebih ke menyenangkan diri sendiri juga ya Kak, biar kayak ngerasa nggak kesepian tadi ya Kak. Iya, benar. Oke. Dari teman-teman lain ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Barangkali ada yang mau di-sharing, boleh nih. Oke, kayaknya ini teman-teman udah selesai tanya semua. Yakin nih teman-teman nggak ada yang mau tanya lagi? Yuk. Mumpung kita ada waktu dikit lagi nih. Ini sih Kak, sebenarnya tuh sambil ngisi ya, untuk orang tua. Sebenarnya kalau misalnya kita punya anak, terus anaknya masih yang dalam mungkin SD lah, let's say. Itu penting nggak sih Kak mengenalkan soal kesehatan mental itu? Tapi maksudnya apakah kalau bisa kita mengenalkan soal isu kesehatan mental sejak dini tuh si anaknya ini bakal ngerti atau enggak ya Kak? Kalau menurut aku, mereka pasti masih bingung sih, karena kalau misalnya masih kecil kan mereka masih diatur sama orang tua ya. Jadi kayak setiap mereka merasa kesulitan atau apa, pasti ada orang tua yang backup. Tapi mungkin bisa diajarin kecil-kecil gitu, kayak mulai dari tanggung jawab, kalau misalnya ngambil satu pilihan. Jadi nanti next-nya kalau misalnya mereka udah gede, mereka bisa mengatasin apapun yang sebelumnya waktu kecil mereka udah atasin juga gitu dengan masalah-masalah yang kecil. Oke, berarti lebih dikenalkan untuk apa ya? Untuk yang bisa dia bertanggung jawab terhadap dirinya gitu ya Kak, untuk melakukan hal-hal yang memang dia kalau sudah milih ya dia harus yang menjalankan gitu ya Kak. Dan orang tua bisa lebih gitu ya. Iya, lebih dibantu praktekin kecil-kecil daripada dikasih teori ngomong gitu. Nah, itu maksudnya. Oh, oke. Oke. Ini ada yang mau tanya lagi nggak nih teman-teman sebelum kita closing nih? Iya nih. Let's go. Mungkin ini sih tadi kan buat teman-teman yang udah tanya, kan ada dia nih buat yang tadi udah tanya. Mungkin buat Kak Nita, terus Kak Herliana Purba, terus Kak Rizky Pratomo, Kak Diasari, sama Kak Hera Mace, itu bisa nanti kirim nomor e-walletnya ya di akun di WA kita. Tadi kan ada yang WhatsApp soal link webinarnya, WhatsApp ke situ aja nanti nomornya. Nanti kita dapat gift gitu. Nanti kalian dapat gift. Oke, karena ini waktunya juga udah sesuai timeline 13.30. Mungkin bisa kita closing aja nih Kak. Mungkin dari Kak Cheryl ada apa ya?
closing statement nih yang misal gimana sih sebenarnya kita untuk menjaga secara keseluruhan biar kita tuh nggak stres dan terhindar dari stres dan depresi tadi gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian lagi merasa stres ataupun merasa depresi atau kalian merasa terlalu over gitu dengan diri kalian sendiri, aku saranin kalian coba buat istirahat yang cukup, kayak sehari kalian bisa tidur 7-8 jam. Dan jangan lupa juga buat olahraga, karena olahraga itu sangat penting dan sangat efektif buat nge-boost badan kita, energi kita, dan mood kita. Dan jangan lupa juga buat self-reward. Sekecil apapun pencapaian yang udah kita lakuin, yang udah kita dapetin, jangan lupa buat self-reward, karena dari self-reward itu bisa memotivasi kita buat lebih lebih bersemangat lagi gitu untuk pencapaian apa ke depannya. Aku juga mau say thank you buat semua yang udah datang, semua yang udah join. Dan jangan lupa buat terus happy, guys. Oke, siap nih. Jangan lupa self-reward guys. Ini udah ngomong hari Minggu. Yuk, beli makan yang enak. Oke, aku juga ucapin thank you ya Kak Cheryl udah meluangkan waktunya nih di hari Minggu untuk bisa sharing ke kita soal mental health, soal kecemasan dan depresi. Dan buat teman-teman juga yang udah hadir, thank you sudah meluangkan waktunya di weekend ini. Semoga apa yang kita sharing ini bisa bermanfaat dan kita bisa tetap stay happy gitu ke depannya. Oke, sama-sama Kak. Oke. Dari aku, dari Kelaya juga, thank you udah mau join webinarnya. Pamit ya. Thank you teman-teman. Selamat happy. Jangan lupa self reward guys. Thank you. Thank you Kak Ceril. Aku izin live ya. Siap, thank you teman-teman.